Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video pembelajaran. Hari ini kita akan bahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Jadi asal-usul atau pembuktian rumus volume dan rumus luas permukaan tabung, kerucut, dan bola itu seperti apa? Tetap simak video ini sampai akhir. Oke, sebelum kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung, coba kita ingat-ingat kembali tentang lingkaran dan persegi panjang. Luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat dan keliling lingkaran itu 2πr, seperti itu. Nah, kalau untuk luas persegi panjang mudah ya, panjang kali lebar. Oke, kita sekarang lanjut ke tabung. Volume tabung. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, tabung itu bentuknya sebenarnya adalah prisma. Prisma yang alasnya berbentuk lingkaran, sehingga volume tabung itu sama dengan volume prisma. Ya, nah untuk volume prisma itu luas alas kali tinggi. Jadi volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya ini berbentuk lingkaran, berarti luas alasnya juga merupakan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat dikalikan T. Sehingga volume tabung adalah pi r kuadrat T. Sekarang kita lanjut ke luas permukaan tabung. Di sini ada jaring-jaring tabung. Jadi kalau bentuk tabung itu tadi kita pisah-pisahkan, maka kita akan mendapatkan 3 bangun datar yang merupakan alas tabung, selimut tabung, dan tutup tabung. Nah, berarti luas permukaan tabung itu adalah luas alas ditambah luas tutupnya ditambah luas selimut. Nah, kalau untuk alas dan tutup, ini sama-sama berbentuk lingkaran yang ukurannya sama. Berarti, ini bisa kita tulis 2 dikali luas lingkaran dan ditambah luas selimut. Nah, sekarang kita cari dulu apa sih rumus luas selimut tabung. Kalau teman-teman perhatikan di sini, bentuk selimut tabung itu adalah persegi panjang. Berarti luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Nah, persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Sekarang kita lihat kalau di dalam tabung ini, panjangnya ini adalah sisi yang ini, dan lebarnya adalah sisi yang ini. Sekarang untuk panjang, perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke, ternyata panjang persegi panjang ini adalah keliling dari lingkarannya. Keliling lingkaran tadi rumusnya adalah adalah 2πr. Nah, untuk lebarnya ini berarti lebarnya di sini ya, lebarnya adalah tinggi, berarti panjangnya 2πr dikali lebarnya tinggi. Jadi luas selimut tabung sama dengan 2πrt. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke luas permukaan tabung. Berarti kita bisa tulis 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut itu sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Nah, teman-teman perhatikan, ini kita bisa membuatnya menjadi lebih sederhana. Di sini artinya adalah 2πr dikali r ditambah 2πr dikali t. Maka 2πr ini bisa kita bawa ke depan. Nah, kemudian dikalikan dengan r ditambah t. Seperti itu. Berarti sekarang kita sudah ketemu bahwa luas permukaan tabung itu sama dengan 2πr dikali r ditambah t. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan untuk luas permukaan tabung, biasanya di soal-soal nanti mungkin yang ditanyakan hanyalah berapa luas alas dan selimut, atau mungkin ditanyakan hanya luas selimutnya saja. Berarti kalau seperti itu, teman-teman bisa menyesuaikannya sendiri. Misalnya yang ditanyakan luas permukaan tabung tanpa tutup, berarti hanya ada alas dan selimutnya. Untuk alas berarti luas lingkarannya itu tadi adalah πr kuadrat, nanti ditambah dengan luas selimut, yaitu 2πrt.
pi RT. Nah, kemudian dijumlah. Nanti seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kerucut. Nah, volume kerucut. Di sini kita sudah punya sebuah kerucut. Kita punya 3 buah kerucut yang jari-jarinya R dan tingginya T. Kita juga punya 1 buah tabung yang jari-jarinya R, tingginya T. Jadi jari-jari dan tinggi dari kerucut itu sama dengan jari-jari dan tinggi pada tabung ya yang kita punya di sini. Nah, sekarang coba bayangkan di dalam kerucut ini berisi air yang penuh. Nah, 3 buah kerucut ini semuanya berisi air yang penuh. Sekarang kita akan memasukkan air yang ada di dalam kerucut ke dalam tabung. Perhatikan ilustrasi berikut. 1, 2, 3. Nah, oke, dari ilustrasi tersebut berarti kita sudah menemukan bahwa 3 kali volume kerucut itu sama dengan volume tabung. Ini kalau 3-nya kita pindah ruaskan, ini menjadi volume kerucut sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Nah, volume tabung tadi kita sudah tahu ya, yaitu pi R kuadrat T, sehingga volume kerucut itu sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Mudah ya? Nah, teman-teman, untuk kerucut ini, karena ada sisi S atau sisi miring dari kerucut, dan kemudian sisi S, sisi R, dan sisi T ini membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi nanti menyesuaikan. Misalnya di dalam soal diketahui nilai S dan R, kemudian disuruh mencari volume kerucut. Sementara volume kerucut itu adalah 1/3 pi R kuadrat T. Yang belum ada apa? Yaitu T-nya. Maka kita harus mencari T menggunakan teorema Pythagoras. Kita lanjut. Luas permukaan kerucut. Nah, ini kalau kerucut kita buka, maka akan mendapatkan 2 bangun datar, yaitu lingkaran dan selimut kerucut. Nah, selimut kerucut ini bentuknya adalah juring lingkaran. Berarti luas permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut. Untuk luas lingkaran itu mudah ya, pi R kuadrat, tapi untuk luas selimut coba kita akan cari dulu ya. Di sini tadi sudah disinggung sedikit bahwa luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring lingkaran. Coba teman-teman sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah luas juring, kemudian ada luas lingkaran, ada panjang busur, ada juga keliling lingkaran. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari ilustrasi tersebut yaitu perbandingan ya. Jadi perbandingan tentang luas juring dengan luas lingkaran dan panjang busur dan keliling lingkaran. Jadi kita mempunyai perbandingan seperti ini. Luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Sekarang kita cari satu persatu terlebih dahulu ya. Untuk luas juring itu adalah yang nanti kita cari. Kemudian untuk luas lingkaran berarti yang biru ini ya. Luas lingkaran itu kan pi R kuadrat. Nah, karena jari-jarinya ini adalah S, berarti luas lingkaran ini adalah pi S kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian untuk panjang busur, berarti panjang busur itu yang ini. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut. Oke, ternyata panjang busur ini adalah keliling lingkaran yang kecil. Nah, untuk keliling lingkaran itu adalah 2 pi R. Ya, ini jari-jarinya R. 2 pi dikali jari-jari lingkaran yang kecil. Oke, kemudian keliling lingkaran berarti yang ini. Ya. Nah, untuk keliling lingkaran mudah ya, 2 pi R. Nah, karena
R atau jari-jarinya ini adalah S, berarti rumusnya menjadi 2PS. Sehingga kalau kita lanjutkan, luas juring per PS kuadrat sama dengan 2PR per 2PS. Sehingga luas juring sama dengan PS kuadrat dikali 2PR per 2PS. Sekarang kita coret-coret yang bisa dibagi. Ini S kuadrat bisa dicoret dengan S. Kemudian 2pi dengan 2pi. Oke, berarti sisanya adalah pi S R. Jadi luas juring sama dengan pi R S. Ya, luas selimut kerucut berarti sama dengan pi R S. Oke, kita kembali ke luas permukaan kerucut. Luas lingkaran itu pi R kuadrat ditambah dengan luas selimut tadi sudah ketemu yaitu pi R S. Ini juga bisa kita sederhanakan, pi R dikali R ditambah pi R dikali S. Maka pi R-nya bisa kita bawa ke depan, kemudian dikalikan dengan R ditambah S. Jadinya pi R dikali R ditambah S. Jadi sudah ketemu deh bahwa luas permukaan kerucut itu sama dengan pi R ditambah S. Sekarang kita lanjut bola. Nah, sekarang kita sudah punya 3 buah setengah bola dan 1 tabung. Jari-jari bola, jari-jari setengah bola ini sama dengan jari-jari tabung. Ya, dan tinggi tabungnya ini ya berarti ya teman-teman, ini adalah 2 kali jari-jarinya. Oke, sekarang bayangkan di dalam setengah bola ini ada air penuh. Kita akan memasukkan air yang ada di setengah bola ke dalam tabung. Perhatikan ilustrasi berikut. 1, 2, 3. Oke, berarti ternyata 3 kali volume setengah bola itu sama dengan volume tabung. Maka volume setengah bola itu sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Nah, volume tabung tadi sudah tahu, pi R kuadrat T. Nah, tabung ini, coba kita perhatikan tabungnya. Ini R, berarti tingginya adalah 2R. Oke, berarti tingginya adalah 2R. Kita ganti ya. Berarti 1/3 pi R kuadrat dikali 2R. Sama dengan 2/3 pi R pangkat 3. Nah, itu tadi volume setengah bola. Berarti kalau satu bola, bagaimana? Ya tinggal kita kalikan 2. Nah, berarti volume bola sama dengan 2 kali setengah bola, 2 kali 2/3 pi R pangkat 3. Berarti sudah ketemu bahwa volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Sekarang kita lanjut. Luas permukaan bola. Nah, untuk membuktikan luas permukaan bola ini, kita akan menggunakan bantuan buah jeruk. Ya, jadi buah jeruk ini adalah buah yang menyerupai bola. Nah, kalau buah jeruk ini kita belah menjadi 2, kemudian kita menggambar lingkaran yang diameternya itu sama dengan diameter buah jeruk, ya, kita buat 4 lingkaran. Nah, kemudian kita kupas kulit jeruk dan kita susun ke atas kertas, maka nanti seluruh kulit jeruk akan memenuhi 4 lingkaran. Jadi apa artinya? Artinya bahwa ternyata luas permukaan bola itu sama dengan 4 dikali luas lingkaran. Untuk luas lingkaran pi R kuadrat berarti luas permukaan bola sama dengan 4 pi R kuadrat. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.